Dan saat itulah bang, beliau itu melihat sesuatu. Di atas salah satu cabang pohon ada sosok besar berwarna hitam. Diam, gak bergerak. Sepasang matanya itu memantulkan cahaya yang samar. Warnanya itu warna merah. Jadi Pak Rudi awalnya gak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia itu berharap itu hanya sebuah bayangan. Tetapi sosok itu tetap ada bang. Dan semakin lama matanya menyesuaikan diri dengan kegelapan, semakin jelas bentuk makhluk tersebut. Tubuhnya itu nggak menyerupai burung, namun ukurannya itu nggak wajar. Jauh lebih besar daripada burung elang, dan jauh lebih besar juga daripada burung hantu. Dan yang paling membuatnya takut adalah bentuk kepalanya bang. Menurut Pak Rudi, sekilas kepala makhluk tersebut itu tampak seperti manusia, tapi bukan manusia sepenuhnya, tetapi cukup merupai wajah manusia untuk membuat siapapun yang melihatnya merasa ketakutan yang luar biasa. Selamat malam untuk kalian yang sedang mendengarkan podcast horor Rembulan Purnama. Saya ingin mengingatkan kepada kalian yang sedang mendengarkan podcast ini, pastikan lampu di sekitar Anda masih menyala. Karena kisah yang akan kita bahas pada malam ini bukanlah sekadar kisah misteri biasa. Ini adalah sebuah legenda yang hingga hari ini masih dipercaya oleh sebagian masyarakat Aceh. Sebuah kisah yang membuat banyak orang lebih memilih diam ketika mendengar suara aneh pada malam hari. Sebuah cerita tentang makhluk yang konon tidak hanya membawa ketakutan, tetapi juga mampu mengantarkan pesan kematian. Malam ini kita akan membahas tentang misteri burung tujo. Hari ini saya nggak sendirian. Seperti biasa, sudah hadir bersama kita seorang narasumber yang telah lama meneliti berbagai cerita mistis dan legenda yang berkembang di tanah Aceh. Beliau juga telah mendengar langsung berbagai kesaksian dari masyarakat yang mengaku pernah berhadapan dengan fenomena yang dipercaya sebagai burung tujo. Selamat malam Bang Rahmat. Iya, malam juga bang. Jadi gini Bang, sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam kisah-kisah yang akan kita bahas, mungkin ada banyak penonton yang belum memahami apa sebenarnya itu burung tujo. Jujur, dibandingkan dengan legenda lain di Indonesia, nama burung tujo mungkin tidak terlalu familiar di luar Aceh. Sebenarnya apa yang membuat legenda ini begitu ditakuti oleh masyarakat di sana? Yang membuat burung tujo itu berbeda karena masyarakat tidak menganggapnya sebagai makhluk gaib biasa. Dalam banyak cerita yang saya ketahui, burung tujo lebih sering dikaitkan dengan praktek ilmu hitam. Jadi kemunculannya dianggap memiliki tujuan, bukan muncul secara acak, bukan juga sekedar nakut-nakutin bang, tetapi datang karena ada sesuatu yang sedang ditujunya, ada seseorang yang sedang menjadi sasaran, dan itulah yang membuat masyarakat merasa takut. Jadi ketakutannya bukan hanya pada makhluknya, tetapi pada maksud di balik kemunculannya. Betul bang, karena ketika masyarakat mendengar cerita tentang burung tujo, yang mereka pikirkan itu bukan sekedar sosok menyeramkan yang terbang pada malam hari, tetapi pertanyaan yang jauh lebih mengerikan. Siapa yang mengirimnya dan untuk siapa ia datang? Wah, kalau dipikir-pikir memang agak serem ya. Karena kalau kita bertemu hantu, mungkin kita menganggap itu sebuah kebetulan. Tetapi jika sesuatu datang dengan maksud tertentu, yaitu cerita yang berbeda. Iya bang, ya justru banyak cerita rakyat yang berkembang berawal dari sana. Ada keluarga yang tiba-tiba mengalami kejadian aneh, ada seseorang yang tiba-tiba jatuh sakit. Ada juga suara misterius yang terdengar berulang kali ketika pada malam hari.
Itulah sebabnya masyarakat menghubungkannya dengan kemunculan burung tujo. Emang sampai hari ini masih banyak ya yang percaya dengan hal-hal mistis seperti itu? Masih bang, ya meskipun nggak semua orang percaya, tapi di beberapa daerah cerita ini masih hidup bang. Masih diceritakan dari generasi ke generasi. Masih menjadi bagian dari budaya lisan masyarakat. Dan menariknya, banyak kesaksian yang memiliki pola yang hampir sama. Padahal mereka berasal dari tempat yang berbeda-beda. Nah, itu yang membuat saya jadi penasaran. Karena biasanya sebuah legenda bisa berkembang menjadi berbagai versi yang berbeda-beda. Tetapi ketika banyak orang menceritakan pola yang sama, muncul pertanyaan yang besar. Apakah memang ada sesuatu yang menjadi asal mula cerita tersebut? Ya kalau berbicara mengenai asal-usul itu, kita harus pahami dulu bang. Sebagian besar informasi mengenai makhluk ini berasal dari mulut ke mulut. Artinya, kisah tentang burung tujo ini diwariskan melalui cerita dari orang tua kepada anak-anak mereka, atau dari kakek dan nenek kepada cucu-cucunya. Karena itu, ada beberapa versi yang terus berkembang. Namun meskipun versinya berbeda-beda, tapi inti ceritanya itu hampir selalu sama, Bang. Masyarakat Aceh sejak dahulu percaya bahwa burung tujo merupakan bagian dari praktik ilmu hitam yang sangat tua, bukan sekedar makhluk gaib yang hidup di alam lain, melainkan sesuatu yang sengaja diciptakan atau dipanggil melalui ritual tertentu. Jadi emang sejak awal sudah dikaitkan dengan ilmu hitam ya Bang Rahmat? Iya bang, jadi burung tujo itu berasal dari seseorang yang memiliki kemampuan tertentu. Orang tersebut melakukan ritual khusus, melakukan berbagai pantangan, membaca mantra-mantra tertentu, dan kemudian mengirimkan sesuatu yang disebut sebagai burung tujo kepada target yang diinginkannya. Itulah sebabnya masyarakat dulu sangat takut ketika mendengar nama makhluk ini, karena mereka percaya pasti ada maksud di balik kemunculannya. Oke, saya sudah mulai paham sedikit ya. Tapi kalau kita lihat dari namanya sendiri, burung tujuh itu berarti burung tujuh. Mengapa angka 7 Bang? Apakah ada makna khusus dari nama ini? Jadi ada beberapa penafsiran mengenai angka 7 dalam legenda ini. Sebagian masyarakat percaya akan 7 melambangkan 7 kekuatan gaib yang menyertai ritual tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa angka 7 itu mengacu pada 7 roh yang dipanggil. Sementara versi lainnya menyebutkan bahwa makhluk ini muncul dalam kelompok 7 ekor burung hitam. Tapi hingga sekarang itu nggak ada jawaban satupun pasti yang benar-benar dapat dibuktikan. Yang jelas, angka 7 itu memiliki posisi yang sangat penting dalam berbagai tradisi lama di Nusantara. Dan angka itulah yang kemudian melekat pada nama Burong Tujo. Kira-kira sudah berapa lama masyarakat Aceh mengenal kisah ini Bang? Sangat lama bang, bahkan jauh sebelum teknologi modern masuk ke pedesaan. Dulu ketika malam tiba, suasana Aceh itu sangat berbeda dibandingkan sekarang. Belum ada lampu jalan, belum ada suara kendaraan. Jadi ketika maghrib itu tiba, desa-desa berubah menjadi tempat yang gelap dan sunyi. Yang terdengar itu cuman suara serangga, suara angin, dan sesekali suara burung malam. Dalam kondisi seperti itu, masyarakat menjadi sangat peka terhadap suara-suara yang nggak biasa. Dan menurut cerita para tetua di kampung itu, salah satu suara yang paling ditakuti adalah suara yang dipercaya berasal dari burung tujo. Kira-kira seperti apa ya suara burung tujuh itu? Bang Rahmat bisa kasih gambaran nggak seperti apa suara itu yang sering diceritakan oleh masyarakat Aceh? Jadi banyak yang menggambarkannya sebagai suara burung yang sangat aneh, bukan seperti suara burung biasa. Kadang suara itu terdengar sangat panjang, kadang terdengar seperti rintihan atau seperti perempuan menangis, Bang. Dan yang paling buat masyarakat merinding itu adalah suara itu terdengar seolah berasal dari atap rumah. Dan suara itu sering muncul berulang kali pada malam-malam tertentu.
Jadi, kalau suara-suara aneh tersebut muncul, apakah selalu terlihat wujudnya, Bang? Enggak bang, justru dalam sebagian besar cerita orang hanya mendengarkan suaranya saja. Mereka nggak ngelihat apapun. Tetapi setelah suara itu muncul, seringkali terjadi berbagai kejadian yang dianggap nggak wajar. Ada yang tiba-tiba jatuh sakit, ada yang mengalami musibah, dan ada juga yang mengalami gangguan yang nggak bisa dijelaskan secara medis. Karena itulah masyarakat kemudian menghubungkan suara tersebut dengan burung tujo. Kalau kita bicara soal masyarakat Aceh zaman dahulu, apakah mereka benar-benar takut dengan legenda ini? Sebagian ada yang takut, bahkan ada keluarga yang langsung nutup jendela ketika mendengar suara mencurigakan pada malam hari. Anak-anak dilarang keluar rumah setelah waktu maghrib, dan beberapa orang tua bahkan melarang anak-anak mereka menyebut nama burung tujo sembarangan. Mereka percaya bahwa terlalu sering membicarakannya bisa mengundang perhatian dari sesuatu yang nggak diinginkan. Ini menarik, karena hampir setiap daerah di Indonesia memiliki pantangan seperti itu. Ada nama-nama tertentu yang dianggap nggak boleh disebut sembarangan. Lalu, bagaimana hubungan burung tujo dengan ilmu hitam menurut kepercayaan masyarakat Aceh, Bang? Jadi burung tujo itu sering dikaitkan dengan praktik pengiriman gangguan gaib atau santet lah. Konon seseorang yang memiliki dendam kepada orang lain dapat meminta bantuan kepada dukun. Melalui ritual tertentu, santet tersebut kemudian dikirimkan kepada targetnya. Dalam beberapa versi lain, burung tujo berfungsi sebagai pembawa pesan. Ada versi lainnya juga, ia dianggap sebagai perwujudan dari kekuatan yang dikirimkan tersebut. Karena itulah masyarakat dulu sangat berhati-hati dalam menjaga hubungan sosial. Mereka takut memicu konflik yang bisa berujung pada hal-hal semacam ini. Jadi di satu sisi kita melihatnya sebagai kisah horor, tetapi di sisi lain kita harus berhati-hati dalam berkomunikasi agar tidak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Tapi kalau kita berbicara mengenai penampakan, seperti apa gambaran burung tujo itu? Sebagian cerita menggambarkannya sebagai sosok burung berukuran besar dengan warna yang gelap. Ada yang bilang warnanya itu hitam pekat. Ada juga yang menggambarkannya memiliki mata merah menyala. Namun, sebagian besar cerita berasal dari pengalaman pribadi atau cerita turun-temurun. Yang menarik justru adalah kesamaan suasana yang selalu menyertai kemunculannya. Hampir semua cerita menggambarkan malam yang sunyi, udara yang tiba-tiba terasa berbeda, dan perasaan gak nyaman. Seperti perasaan yang sedang diawasin gitu ya, Bang? Iya bang, itu salah satu kesaksian yang paling sering muncul. Bahkan orang mengaku merasa diperhatikan dari atas. Padahal ketika mereka melihat ke arah langit, itu gak ada apa-apa. Atau hanya terlihat bayangan yang bergerak sangat cepat. Kalau dari Bang Rahmat, ada nggak orang yang pernah mengalami hal seperti ini? Atau ada kisah yang bisa Bang Rahmat ceritakan kepada kami? Sebenarnya cerita ini saya dengar langsung sekitar beberapa tahun yang lalu bang. Kisah ini dialami langsung oleh tetangga saya. Sebut saja namanya Pak Rudi. Saat kejadian ini terjadi, usia beliau itu sekitar 40 tahun. Beliau tinggal di sebuah daerah yang cukup jauh dari pusat kota. Saat itu kondisi kampungnya itu masih sangat sepi bang. Rumah-rumah berjauhan, lampu jalan juga nggak banyak. Dan setelah pukul 9 malam, suasana biasanya itu udah benar-benar sunyi. Namun menurut cerita Pak Rudi, semua bermula dari sebuah perselisihan kecil. Awalnya itu terlihat sepele ya, hanya cekcok biasa. Gak ada yang nyangka bahwa peristiwa tersebut akan berkembang menjadi sesuatu yang begitu menyeramkan. Jadi dalam cerita ini beliau memiliki sebidang tanah warisan keluarga. Tanah itu berada tepat di samping kebun milik seseorang yang bisa kita sebut saja namanya Pak Hasan.
Jadi selama bertahun-tahun itu Pak Hasan dan Pak Rudi itu hubungan mereka baik-baik aja. Mereka juga saling nyapa, saling membantu ketika ada acara. Gak pernah tuh terdengar pertengkaran besar. Namun suatu hari muncul masalah mengenai batas tanah. Keduanya memiliki pendapat berbeda mengenai letak patok yang memisahkan lahan mereka. Awalnya itu hanya argumen biasa aja bang. Namun lama-kelamaan mulailah terjadi perdebatan-perdebatan sampai hingga perkelahian. Untung aja ada Pak RT yang melerai mereka berdua. Setelah kejadian itu hubungan mereka itu udah mulai renggang. Mereka udah nggak saling nyapa. Bahkan ketika bertemu di jalan, keduanya itu memilih buang muka. Sepertinya untuk masalah seperti ini sering cukup terjadi ya di banyak daerah. Iya bang, Pak Rudi juga nggak pernah membayangkan bahwa masalah itu akan menjadi sesuatu yang jauh lebih horor. Karena sekitar 2 minggu setelah perselisihan tersebut, kejadian-kejadian aneh itu mulai terjadi. Jadi di malam pertama itu terasa normal aja. Pada pukul 11 malam, beliau sedang duduk di ruang tamu bersama istrinya. Anak-anaknya juga udah mulai tertidur. Tiba-tiba terdengar suara seperti benda jatuh mendarat di atas atap rumahnya. Suaranya cukup keras, seolah-olah ada seseorang melompat dari ketinggian. Saking kagetnya, Pak Rudi itu langsung berdiri. Ia mengira mungkin ada ranting pohon yang jatuh, atau mungkin seekor kucing yang melompat ke atap rumahnya. Keluarlah Pak Rudi dari rumah sambil membawa senter. Namun setelah diperiksa, itu nggak ada apa-apa bang. Nggak ada ranting patah, nggak ada kucing juga. Pokoknya seperti nggak ada jejak apapun di atap rumah itu. Nah setelah dicek nggak ada apa-apa, beliau itu kembali masuk ke rumah. Namun setelah beberapa menit duduk, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Lalu disusul suara gesekan di atas atap. Seolah sesuatu sedang berjalan perlahan. Istrinya itu udah mulai gak nyaman bang. Tetapi Pak Rudi masih berusaha untuk tenang dan menenangkan istrinya. Akhirnya mereka memutuskan untuk tidur. Karena masih penasaran, keesokan paginya itu beliau memeriksa seluruh bagian atap. Dan tetap aja bang, Pak Rudi gak menemukan apapun. Gak ada genteng yang bergeser ataupun bekas kaki hewan. Jadi memang semalam itu seperti gak ada hal yang terjadi di atap rumah Pak Rudi bang. Kemudian beliau turun dan mulai melupakan kejadian itu. Nah sampai malam berikutnya yaitu malam kedua. Sekitar pukul 1 dini hari. Pak Rudi tiba-tiba terbangun karena mendengar suara aneh. Bukan suara benturan, melainkan itu suara yang menurutnya belum pernah ia dengar sebelumnya. Suara itu terdengar dari kejauhan bang. Pelan, panjang. Awalnya Pak Rudi itu mengira suara burung. Tetapi semakin lama didengerin, suara itu semakin mendekat. Dan anehnya, suara tersebut berhenti tepat di atas rumahnya. Beliau terdiam di atas tempat tidur. Istrinya juga terbangun mendengar hal yang sama. Mereka saling berpandangan. Gak ada yang berani bicara. Karena suara itu emang benar-benar terasa gak biasa. Seolah campuran antara suara burung dan suara perempuan yang sedang merintih. Wah, itu pasti membuat suasana menjadi sangat gak nyaman. Pasti bang. Dan yang membuat cerita ini semakin menyeramkan adalah apa yang terjadi setelahnya. Karena tepat suara tersebut menghilang, terdengar lagi langkah-langkah di atas atap. Perlahan, berat, seolah sesuatu sedang berjalan mondar-mandir. Bukan berlari bang, bukan melompat, tapi jalan. Pak Rudi memberanikan diri keluar rumah. Jantungnya berdebar kencang sambil membawa senter. Namun ketika senter diarahkan ke atap rumah, ternyata itu nggak ada apa-apa. Kosong, sunyi, gelap. Hanya ada suara jangkrik dari kejauhan. Akhirnya beliau merasa tenang dan kembali masuk. Tetapi pada malam itu nggak ada seorang pun di rumah yang bisa tidur nyenyak. Keesokan harinya, beliau menceritakan kejadian tersebut kepada beberapa tetangga.
Sebagian besar menganggap itu hanya hewan biasa. Namun ada seorang tetua di kampung yang mendengar dengan wajah serius. Orang tua itu kemudian bertanya, "Apakah kamu sedang punya masalah dengan seseorang?" Pak Rudi terkejut karena pertanyaan itu membuatnya berpikir tentang permasalahan dengan Pak Hasan. Ia lalu menceritakan persoalan tanah yang sedang terjadi ke orang tua itu. Kemudian mendengar hal itu, tetua kampung tersebut hanya mengangguk pelan, lalu berkata, "Kalau suara itu datang lagi, jangan keluar rumah ya." Apakah tetua di kampung tersebut gak jelasin apa maksud dari perkataannya? Nggak dijelasin bang apa maksudnya. Itulah yang membuat Pak Rudi semakin bingung. Namun pada malam berikutnya, kejadian yang lebih aneh itu terjadi lagi. Sekitar pukul 12 malam, langit sedang mendung. Angin hampir nggak bertiup sama sekali. Suasana sangat tenang. Nah, di dalam rumah, Pak Rudi sedang duduk sendirian di ruang tengah. Karena sejak 2 malam terakhir, ia sangat sulit tidur. Namun, tiba-tiba suara anjing milik tetangga menggonggong keras, Bang. Itu masih satu ekor. Lalu disusul anjing lainnya. Kemudian yang lainnya lagi. Dalam hitungan detik itu, hampir seluruh anjing di sekitar rumah menggonggong bersamaan. Pak Rudi mengatakan bahwa suasana saat itu sangat aneh. Karena biasanya anjing hanya menggonggong ke satu arah. Tapi pada malam itu, semua anjing seperti melihat sesuatu yang sama di langit. Beliau kemudian keluar ke teras. Dan saat itulah ia melihat sesuatu di atas pohon besar yang berada tidak jauh dari rumahnya. Ada bayangan hitam. Dia gak bergerak. Bentuknya itu gak jelas karena gelap. Namun ukurannya jauh lebih besar daripada burung biasa. Pak Rudi mengira matanya salah melihat. Jadi ia mengambil senter, menyorotnya ke arah pohon. Dan pada detik cahaya mengenai ranting tempat bayangan itu berada, sosok tersebut menghilang, Bang. Begitu saja. Gak terbang, gak lompat, gak bergerak. Seolah lenyap dari pandangan. Pak Rudi itu langsung takut dan langsung masuk ke rumah. Untuk pertama kalinya itu Pak Rudi mengaku benar-benar takut atas kejadian ini, Bang. Nah, setelah masuk ke dalam rumah, suara itu kembali terdengar, Bang. Namun kali ini lebih dekat, jauh lebih dekat. Seolah itu berasal tepat di atas plafon rumahnya, bukan lagi di atap rumahnya. Istrinya pun mulai panik. Anak-anaknya itu ikut terbangun. Semuanya berkumpul di ruang tengah. Nggak ada yang berani kembali ke kamarnya masing-masing. Mereka itu hanya duduk menunggu hingga matahari terbit. Dan ketika matahari terbit, Pak Rudi itu keluar rumah untuk memastikan apa yang terjadi semalam. Kemudian beliau itu menemukan sesuatu di halaman rumahnya, Bang. Bukan jejak kaki, bukan juga bangkai hewan, melainkan itu 7 helai bulu hitam berukuran besar. 7 helai, Bang. Iya, Bang, 7 helai. Dan itu bagian yang paling sering diingat oleh Pak Rudi. Karena jumlahnya itu persis 7, Bang. Gak kurang dan gak lebih. Karena merasa gak nyaman ketika menyentuhnya secara langsung, beliau mengambil bulu-bulu tersebut menggunakan daun pisang. Kemudian membawanya kepada tetua kampung yang sebelumnya memberikan peringatan. Jadi ketika tetua kampung itu melihat bulu-bulu tersebut, wajahnya tiba-tiba berubah, Bang. Beliau terdiam cukup lama. Kemudian berkata, "Untuk sementara waktu, jangan keluar rumah dulu ya setelah maghrib." Nah, setelah tetua kampung ngomong seperti itu, Pak Rudi mulai menyadari bahwa apapun yang sedang terjadi, masyarakat setempat menganggapnya serius. Dan sejak hari itu, kejadian-kejadian ganjil semakin sering terjadi, Bang. Suara di atap rumah hampir setiap hari muncul. Lampu rumah sering berkedap-kedip. Anak bungsunya pun mulai mengalami mimpi buruk. Bahkan beberapa kali terbangun sambil menangis dan menunjuk ke arah jendela, mengatakan ada sesuatu yang sedang melihat ke dalam rumah. Setelah beberapa hari, Pak Rudi mulai jatuh sakit, Bang. Tubuhnya terasa lemas. Nafsu makannya pun hilang. Padahal menurut pemeriksaan dokter, tidak ditemukan penyakit yang jelas.
Semakin hari itu kondisinya Pak Rudi itu semakin menurun Bang. Dan seluruh keluarga mulai merasa bahwa semua kejadian ini saling berhubungan. Jadi di titik ini mereka sudah mulai percaya bahwa gangguan tersebut bukan sesuatu yang biasa, melainkan kejadian-kejadian aneh pada malam sebelumnya. Iya Bang, karena terlalu banyak hal aneh yang terjadi dalam waktu bersamaan. Dan menurut Pak Rudi sendiri, suasana rumah mereka itu sudah benar-benar berubah Bang. Rumahnya yang dulu terasa hangat, kini menjadi terasa dingin. Setiap malam itu dipenuhi dengan kecemasan, dan setiap suara kecil membuat semua orang terkejut. Namun yang paling menyeramkan itu belum terjadi, karena beberapa malam kemudian, Pak Rudi sendiri mengaku akhirnya melihat sosok itu dengan lebih jelas. Sebuah peristiwa yang sampai sekarang masih belum membuatnya enggan membicarakannya terlalu detail. Dan peristiwa itulah yang akan menjadi awal dari kejadian paling mengerikan dalam hidupnya. Apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu, Bang Rahmat? Saat itu kira-kira sudah memasuki malam keempat sejak kejadian pertama muncul Bang. Hampir setiap malam keluarga mereka itu nggak bisa tidur nyenyak. Suara di atas atap rumah itu masih terdengar. Kadang satu kali, kadang berkali-kali, namun nggak ada satupun yang pernah berhasil menemukan sumbernya. Jadi ketika malam itu, hujan baru aja berhenti. Udaranya terasa dingin. Kabut mulai turun menutupi sebagian jalan di kampung. Pak Rudi itu belum tidur. Ia hanya duduk sendirian di ruang tengah, sementara istri dan anak-anaknya sedang beristirahat di kamarnya masing-masing. Tiba-tiba, semua suara di luar rumah itu menghilang, Bang. Jadi menurut kesaksian Pak Rudi, itulah yang pertama kali membuatnya merasa ada sesuatu yang gak beres. Biasanya pada malam hari masih terdengar suara jangkrik, suara katak, atau suara daun yang tertiup angin. Tetapi pada malam itu gak ada suara apapun Bang. Sunyi, benar-benar sunyi. Dan justru karena terlalu sunyi, itulah beliau menyadari sesuatu. Seperti ada suara lain, seperti suara kepakan sayap. Bukan hanya satu kali, bukan juga dua kali, tapi berulang-ulang. Tapi itu suaranya itu berat dan lambat, seolah sesuatu yang sangat besar sedang berputar-putar di atas rumahnya. Pak Rudi mengatakan bahwa suara itu gak seperti burung biasa Bang. Suara kepakan sayapnya itu terlalu besar dan terlalu berat. Seolah suara di atas rumah itu sedang dibelah oleh sesuatu yang ukurannya jauh melebihi burung pada umumnya. Kemudian beliau berdiri, jantungnya mulai berdebar kencang. Namun entah kenapa malam itu ia merasa harus melihat keluar rumah. Seolah-olah ada sesuatu yang memaksanya untuk memastikan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Perlahan ia membuka pintu depan, dan ketika pintu terbuka, udara dingin itu langsung menerpa wajahnya. Halaman rumah terlihat gelap, hanya diterangi sedikit cahaya bulan. Pak Rudi melangkah ke teras, lalu melihat ke arah pohon mangga yang berada di samping rumahnya. Dan saat itulah Bang, beliau itu melihat sesuatu. Di atas salah satu cabang pohon ada sosok besar berwarna hitam. Diam, gak bergerak. Sepasang matanya itu memantulkan cahaya yang samar. Warnanya itu warna merah. Jadi Pak Rudi awalnya gak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia itu berharap itu hanya sebuah bayangan. Tetapi sosok itu tetap ada Bang. Dan semakin lama matanya menyesuaikan diri dengan kegelapan, semakin jelas bentuk makhluk tersebut. Tubuhnya itu gak menyerupai burung, namun ukurannya itu gak wajar. Jauh lebih besar daripada burung elang, dan jauh lebih besar juga daripada burung hantu. Dan yang paling membuatnya takut adalah bentuk kepalanya Bang. Menurut Pak Rudi, sekilas kepala makhluk tersebut itu tampak seperti manusia, tapi bukan manusia sepenuhnya, tetapi cukup merupai wajah manusia untuk membuat siapapun yang melihatnya merasa ketakutan yang luar biasa. Kemudian beliau membeku, gak bisa bergerak ataupun berteriak. Kemudian makhluk itu menatapnya lurus ke arahnya, seolah-olah mengetahui bahwa dirinya lah yang sedang diperhatikan.
Lalu tiba-tiba makhluk itu membuka sayapnya, Bang. Menurut pengakuan Pak Rudi, rentang sayapnya itu hampir sepanjang lebar teras rumahnya. Dan ketika sayap itu terbuka, suara gesekan bulu tersebut terdengar sangat jelas. Makhluk itu kemudian mengeluarkan suara, Bang. Bukan suara burung, bukan juga suara manusia, melainkan di antara keduanya, Bang. Suara yang begitu aneh hingga Pak Rudi mengaku gak bisa menggambarkannya. Suaranya itu terdengar seperti ratapan panjang, seperti seseorang yang sedang menangis dari kejauhan. Namun pada saat yang sama terdengar seperti jeritan hewan. Dan tepat setelah suara itu terdengar, lampu rumah mendadak mati. Seluruh halaman langsung gelap total. Pak Rudi spontan berlari masuk ke dalam rumah, mengunci pintu dan menutup semua jendela rumahnya. Istrinya yang terbangun langsung bertanya apa yang terjadi. Tetapi Pak Rudi nggak mampu menjawabnya, Bang. Tubuhnya itu cuma gemetaran. Beliau hanya duduk di lantai, memandang pintu depan rumahnya. Karena ia merasa sesuatu sedang berada tepat di balik pintunya. Dan benar aja, beberapa saat kemudian terdengar suara langkah kaki sedang mengelilingi rumah. Jalannya itu pelan, seolah-olah ada seseorang yang sedang berjalan memutari bangunan. Namun suara langkah kaki itu terlalu berat untuk ukuran manusia. Setiap kali terdengar, lantai rumah terasa bergetar. Anak-anak mulai menangis, dan istri Pak Rudi membaca doa dengan suara yang bergetar. Dan suara langkah kaki itu terus berputar-putar di sekeliling rumah. Lalu berhenti tepat di depan pintu utama. Diam, Bang, gak ada suara. Setelah beberapa detik, terdengar suara garukan, panjang dan pelan, seolah ada kuku yang sangat tajam sedang menggores permukaan pintunya. Pak Rudi mengatakan bahwa saat itu ia benar-benar yakin sesuatu sedang berada tepat di depan pintu rumahnya. Dan yang paling mengerikannya, anak bungsunya tiba-tiba menunjuk ke arah jendela ruang tamu, Bang. Dengan wajah pucat, ia berkata, "Ayah, ada yang melihat kita." Semua orang langsung menoleh. Dan menurut Pak Rudi, di balik celah tirai jendelanya, ada dua titik merah yang sedang mengawasi mereka. Sosok itu hanya diam aja, Bang. Nggak bergerak, nggak berkedip. Hanya memandang di dalam rumah. Pak Rudi langsung menarik anak-anaknya menjauh dari jendela. Mereka semua berkumpul di tengah rumah sambil terus berdoa. Malam itu terasa sangat panjang, Bang. Hingga menjelang subuh. Ketika suara azan berkumandang, barulah semua suara di luar rumah menghilang. Langkah kakinya itu berhenti, garukannya juga menghilang. Dan dua titik merah di jendela itu nggak terlihat lagi. Kemudian ketika matahari terbit, Pak Rudi memberanikan diri keluar rumah. Dan apa yang ditemukan di halaman membuatnya semakin yakin bahwa kejadian semalam bukanlah mimpi. Di tanah yang masih basah oleh hujan, terdapat bekas jejak. Bukan jejak manusia, bukan pula jejak hewan. Jejak itu memiliki bentuk yang sangat aneh, dengan 3 cakar panjang yang menancap ke dalam tanah. Jejak-jejak tersebut terlihat sedang mengelilingi rumah, persis seperti suara langkah yang mereka dengar semalaman, dan berhenti tepat di depan pintu utama. Seolah sesuatu itu benar-benar berdiri di sana selama beberapa waktu. Namun yang membuat suasana semakin mencekam adalah kejadian yang terjadi beberapa hari setelahnya, Bang. Karena menurut Pak Rudi, gangguan tersebut gak hanya muncul pada malam hari. Pak Rudi mulai melihat bayangan hitam di siang hari. Sekilas, cepat, menghilang ketika ditoleh. Tubuhnya itu semakin lemah, Bang. Wajahnya juga semakin pucat. Dan beberapa orang di kampung mulai mengatakan bahwa apapun yang sedang mengganggunya kini sudah semakin dekat. Sampai akhirnya seorang tetua di kampung memutuskan untuk membantu Pak Rudi. Karena menurutnya jika dibiarkan lebih lama lagi, bukan hanya Pak Rudi yang akan menjadi korban, tetapi seluruh keluarganya. Apa yang akan dilakukan tetua kampung setelah mengetahui semua kejadian tersebut, Bang?
Apakah beliau akan melakukan ritual-ritual tertentu untuk mengusirnya? Jadi gini Bang, menurut Pak Rudi, pagi itu tetua kampung yang bisa kita sebut namanya itu Abu Yusuf datang ke rumahnya. Beliau dikenal sebagai orang yang sudah dituakan, memahami adat, dan sering membantu warga yang mengalami gangguan yang tidak biasa. Namun ada satu hal yang membuat Pak Rudi itu nggak tenang. Sepanjang pemeriksaan di halaman rumahnya, Abu Yusuf itu hampir nggak berbicara. Wajahnya itu sangat serius, Bang. Beliau memeriksa jejak-jejak aneh yang ada di tanah rumahnya. Mengamati 7 helai bulu hitam yang sebelumnya disimpan Pak Rudi. Kemudian memandang lama ke arah pohon mangga tempat sosok itu pernah terlihat, Bang. Setelah cukup lama terdiam, beliau pun berkata pelan, "Ini bukan gangguan yang datang tanpa tujuan. Ada seseorang yang dendam kepadamu." Apakah beliau langsung menyebut bahwa itu adalah burung tujo? Enggak Bang, namun sebelum pulang, beliau memberi pesan untuk seluruh keluarga. Kalau malam ini suara itu datang lagi, jangan ada satupun yang membukakan pintu. Jangan melihat keluar jendela. Dan jika sosok itu memanggil nama kalian, jangan menjawab. Setelah mengatakan itu, beliau pergi. Hari itu terasa sangat panjang. Gak ada seorang pun yang benar-benar berbicara di rumah. Anak-anak pun memilih untuk diam. Istri Pak Rudi terus membaca doa. Sementara Pak Rudi sendiri mengaku merasa tubuhnya semakin berat. Seolah-olah energinya itu terkuras sedikit demi sedikit. Menjelang sore, Abu Yusuf kembali datang. Namun kali ini beliau tidak sendirian. Beberapa tokoh kampung ikut bersamanya. Sekaligus mereka membawa obor, air, dan beberapa perlengkapan yang biasa digunakan untuk kegiatan keagamaan. Namun, gak ada seorang pun yang menjelaskan secara rinci apa yang mereka lakukan. Seingat saya itu yang mereka katakan hanya satu, malam ini itu adalah malam penentunya. Malam penentunya? Apa maksud dari perkataan itu, Bang? Apakah itu ada kaitannya dengan burung tujo? Kalau menurut Abu Yusuf, gangguan yang datang selama beberapa hari terakhir ini menunjukkan pola tertentu. Dan malam ini adalah malam ketujuh. Di masyarakat setempat, angka 7 dianggap memiliki makna khusus dalam legenda burung tujo. Mereka percaya bahwa jika tujuan dari gangguan tersebut tidak tercapai, maka sesuatu yang dikirim bisa berbalik kembali kepada orang yang menggunakannya. Tentu saja, itu adalah kepercayaan masyarakat setempat. Tetapi bagi Pak Rudi yang sudah mengalami semua kejadian mengerikan itu, beliau tidak memiliki pilihan selain mengikuti saran para tetua. Malam pun tiba, langit benar-benar gelap, gak ada bulan, gak ada bintang, hanya awan hitam yang menggantung di atas kampung. Anehnya, angin sama sekali gak bertiup, pohon-pohon diam, daun-daun juga tidak ikut bergerak, dan sekali lagi Bang, semua suara serangga menghilang, sunyi. Sunyinya itu gak wajar. Pak Rudi, istrinya, dan anak-anaknya berkumpul di ruang tengah, sementara Abu Yusuf bersama beberapa warga duduk di serambi rumah. Jadi, sebelum tengah malam, gak terjadi apa-apa Bang. Nah, pas pukul 12 malam, tepat beberapa menit, suara itu kembali terdengar. Kepakan sayap yang berat, lebih keras daripada malam-malam sebelumnya. Anjing-anjing kampung mulai melolong, bukan menggonggong, melolong panjang Bang. Beberapa ayam mendadak berteriak di kandangnya. Dan anak bungsu Pak Rudi langsung menangis ketakutan Bang. Jadi, malam penentu ini suasananya jauh lebih buruk ya daripada malam-malam yang sebelumnya ya, Bang? Sangat jauh lebih buruk Bang. Karena untuk pertama kalinya, bukan hanya keluarga Pak Rudi yang mendengarkan suara tersebut, tetapi seluruh warga di sekitar rumah, terutama orang-orang yang berada di serambi rumah, mengaku merasakan udara menjadi sangat dingin, seolah suhu turun secara tiba-tiba. Lalu terdengarlah suara benturan keras di atas atap.
sangat keras, sampai lampu minyak di dalam rumah bergoyang. Anak-anak pun menjerit, Bang. Namun Abu Yusuf tetap tenang. Beliau meminta semua orang tetap berada di tempat masing-masing. Beberapa detik kemudian, suara langkah itu kembali terdengar. Tetapi kali ini bukan hanya satu langkah, Bang. Ada banyak, seperti sekumpulan orang-orang yang sedang mengelilingi rumah. Seolah ada sesuatu yang sedang mencari jalan masuk. Lalu tiba-tiba suara itu berhenti, hening, dan dari luar rumah terdengar suara seseorang sedang memanggil Pak Rudi. Pak Rudi pun membeku karena suara itu adalah suara ibunya yang sudah lama meninggal bertahun-tahun sebelumnya. Itulah yang membuatnya hampir hilang kendali, Bang. Suara itu terdengar sangat jelas, persis seperti suara ibunya. Nah, istrinya langsung memegang tangan Pak Rudi karena beliau tahu jika suaminya mengikuti suara itu, mereka nggak bakalan tahu apa yang terjadi. Abu Yusuf pun yang mendengar hal tersebut segera berkata keras, "Jangan dijawab, apapun yang memanggilmu, tolong jangan dijawab." Suara itu pun menghilang. Namun beberapa saat kemudian datang lagi, kali ini dari arah jendela belakang, Bang. Memanggil nama anak sulung Pak Rudi, lalu nama istrinya, seolah-olah sesuatu di luar sana mengetahui seluruh anggota keluarga tersebut. Dan yang paling mengerikan, suara itu selalu menggunakan nada suara orang-orang yang mereka kenal. Malam itu benar-benar terasa seperti ujian bagi seluruh keluarga. Namun puncaknya baru terjadi sekitar pukul 2 dini hari, Bang. Tiba-tiba terdengar suara jeritan. Bukan dari halaman rumah, tetapi dari arah kebun yang berbatasan dengan tanah Pak Hasan, orang yang pernah berselisih dengan Pak Rudi. Jeritannya panjang, Bang, mengerikan. Seluruh warga langsung terdiam. Lalu suara kepakan sayap yang sejak tadi berputar-putar di atas rumah Pak Rudi mendadak menjauh, menuju datangnya jeritan tersebut. Nah, setelah beberapa jam, beberapa warga memberanikan diri, Bang, mendatangi arah kebun tersebut. Dan di sanalah mereka menemukan Pak Hasan dalam keadaan tidak sadarkan diri. Tubuhnya itu pucat, lemas. Dan menurut orang-orang yang menemukannya, Pak Hasan itu seperti kejang-kejang, Bang, sambil mengepak-ngepakkan tangannya. Jadi, masyarakat menganggap bahwa gangguan itu akan berbalik kepada pengirimnya ya. Begitulah keyakinan sebagian warga, Bang. Beberapa hari kemudian, Pak Hasan dikabarkan jatuh sakit. Ia nggak lagi keluar rumah. Dan akhirnya istrinya itu berteriak, Bang, menjerit. Karena Pak Hasan ditemukan meninggal dunia. Meninggalnya itu nggak wajar, Bang. Mukanya memerah, mulutnya berbusa, kemudian kedua tangannya itu seakan-akan sedang mengangkat ke atas, Bang. Dan setelah kejadian itu, udah nggak pernah lagi, Bang, terdengar suara di atas atap rumah Pak Rudi. Seolah-olah sesuatu yang selama ini mengawasi rumah tersebut sudah pergi. Abu Yusuf kemudian menyampaikan satu pesan yang sampai sekarang masih diingat Pak Rudi. Beliau berkata, kalau memang ada niat buruk yang dikirimkan oleh manusia, maka manusia itu pula yang pertama kali harus siap menanggung akibatnya. Dan menurut kepercayaan masyarakat setempat, apa yang dilepaskan dengan kebencian pada akhirnya akan mencari jalan untuk kembali kepada pemiliknya. Sahabat Rembulan Purnama, apa yang baru saja kita dengarkan tentu menjadi bagian paling menegangkan dari episode malam ini. Kisah Pak Rudi yang mengalami gangguan berhari-hari, mendengarkan suara misterius di atas atap rumahnya, melihat sosok besar bermata merah, hingga suara langkah yang mengelilingi rumahnya. Terlepas dari apakah kita mempercayainya, harus diakui bahwa cerita tersebut meninggalkan banyak pertanyaan. Bang, setelah mendengar berbagai kesaksian selama bertahun-tahun, menurut Anda apa yang membuat kisah Burong Tujo
berbeda dibandingkan cerita mistis lainnya. Kalau saya melihatnya dari sudut pandang budaya dan cerita rakyatnya, ada satu hal yang sangat menonjol, Bang. Sebagian besar makhluk dalam cerita horor itu biasanya muncul secara acak. Seseorang melewati tempat angker, ada juga seseorang memasuki hutan, atau seseorang berada di lokasi tertentu. Namun dalam cerita Burung Tujo, pola yang sering muncul justru berbeda. Kemunculannya itu hampir selalu dikaitkan dengan sebuah tujuan, seperti adanya sasaran atau konflik, atau ada seseorang yang dipercaya menjadi target, dan itu yang membuat cerita ini terasa lebih personal. Jadi bukan sekedar penampakan tanpa alasan ya Bang. Betul Bang, kalau kita perhatikan dari ceritanya Pak Rudi, semua kejadian itu dimulai setelah adanya perselisihan. Dan menariknya, pola tersebut itu sering muncul dalam berbagai cerita lain yang pernah saya dengar. Saya nggak mengatakan bahwa semua cerita itu benar, tetapi kemiripan polanya cukup menarik untuk dicermati. Kalau kita lihat dari sudut pandang masyarakat Aceh, mengapa burung tujo sering dikaitkan dengan ilmu hitam atau santet? Karena dalam kepercayaan masyarakat lama, sesuatu yang datang berulang kali kepada satu orang tertentu dianggap memiliki tujuan tertentu. Misalnya gini Bang, kalau ada burung biasa melintas di atas rumah, tentu itu nggak dianggap aneh. Tetapi jika suara yang sama muncul selama berminggu-minggu, selalu di rumah yang sama, dan selalu pada jam yang hampir sama, maka masyarakat mulai mencari penjelasan. Dari situlah muncul berbagai penafsiran, dan salah satu penafsiran yang berkembang adalah keterkaitan dengan ilmu hitam. Kalau kita mencoba berpikir lebih rasional, kira-kira apa saja kemungkinan yang dapat menjelaskan pengalaman Pak Rudi? Saya itu selalu berusaha melihat sebuah cerita dari dua sisi, Bang. Dari sisi budaya dan sisi logika. Kalau dari sisi logika, tentu aja ada beberapa kemungkinan. Contohnya, suara di atas atap bisa aja berasal dari hewan. Bayangan di pohon bisa aja berasal dari burung. Dan rasa takut juga bisa membuat seseorang menjadi lebih sensitif terhadap suara dan keadaan di sekitarnya. Saya pribadi tertarik pada perubahan suasana yang dialami Pak Rudi. Karena dalam banyak cerita horor Nusantara, orang sering menggambarkan adanya perasaan tertentu sebelum suatu muncul. Seperti perasaan gak nyaman, perasaan sedang diawasi, atau suasana yang tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Iya Bang, dan menariknya itu hal seperti itu nggak hanya ditemukan dalam cerita Burung Tujo. Kita itu bisa menemukan pola-pola yang sama di dalam legenda daerah lain. Biasanya orang menggambarkan adanya perubahan suasana sebelum kejadian utama terjadi. Jadi dari apakah itu faktor psikologis atau apakah itu hanya kebetulan atau ada maksud lainnya. Jadi sampai sekarang tentu masih belum menjadi perdebatan. Kalau kita melihat cerita ini dari sisi budaya, sebenarnya apa pesan yang bisa kita ambil? Karena saya yakin legenda yang bertahan selama ratusan tahun biasanya nggak hanya berisi ketakutan semata. Ada beberapa pesan yang bisa kita petik. Pertama adalah pentingnya menjaga hubungan dengan sesama manusia. Dalam banyak versi cerita Burung Tujo, konflik sering menjadi awal dari masalah, seperti perselisihan, dendam, iri hati, atau keinginan untuk mencelakai orang lain. Pesan moralnya cukup jelas, Bang. Jadi ketika ada kebencian yang dipelihara, bisa membawa dampak buruk bagi banyak orang. Kadang-kadang hal yang paling menakutkan itu bukanlah makhluk yang muncul pada malam hari, melainkan niat buruk yang berasal dari manusia. Dan menurut saya, itulah salah satu alasan mengapa Burung Tujo tetap hidup sampai sekarang, Bang. Kalau saya boleh bertanya secara pribadi, setelah mendengar banyak cerita mengenai burung tujo, apakah Anda tetap percaya bahwa makhluk itu benar-benar ada? Kalau ditanya percaya atau enggak, saya lebih memilih mengatakan bahwa saya menghormati cerita dan pengalaman yang disampaikan oleh masyarakat. Saya itu nggak berada di lokasi ketika kejadian itu berlangsung.
Saya juga nggak melihat secara langsung apa yang mereka lihat. Tetapi saya juga nggak bisa begitu saja mengabaikan pengalaman yang mereka ceritakan. Bagi saya, tugas kita adalah mendengarkan, mempelajari, dan memahami konteks budayanya. Betul juga Bang, karena memang seringkali dalam dunia cerita rakyat, gak semua hal harus dipaksakan menjadi benar atau salah. Kadang yang lebih penting adalah memahami mengapa cerita itu lahir dan mengapa bertahan begitu lama. Sahabat rembulan purnama, gak terasa kita telah sampai di penghujung perjalanan malam ini. Sebuah perjalanan yang membawa kita menelusuri salah satu legenda paling misterius yang masih hidup di tengah masyarakat Aceh. Malam ini kita telah mendengar bagaimana nama burung tujo bukan sekedar cerita yang digunakan untuk menakut-nakuti anak-anak sebelum tidur. Ia adalah legenda yang telah diwariskan selama bertahun-tahun. Sebuah kisah yang lahir dari pengalaman, kepercayaan, dan misteri yang hingga kini masih menjadi perbincangan di berbagai daerah. Kita telah membahas asal-usulnya, kita telah mendengar bagaimana masyarakat dahulu menghormati sekaligus takut terhadap nama tersebut. Dan yang paling mengerikan, kita juga mendengar kisah Pak Rudi yang konon mengalami sendiri serangkaian kejadian aneh. Mulai dari langkah kaki, suara misterius yang terdengar di tengah malam, bayangan hitam yang muncul di atas pohon, hingga sosok bermata merah. Apakah semua itu benar-benar burung tujo? Apakah ada penjelasan lain yang lebih masuk akal? Ataukah memang ada yang hingga hari ini belum mampu dijelaskan oleh logika manusia? Seperti biasa, kami menyerahkan jawaban kepada kalian semua. Karena setiap orang memiliki keyakinan dan sudut pandangnya masing-masing. Namun satu hal yang menarik dari semua kisah adalah hampir semua cerita mengenai burung tujo memiliki kesamaan. Kemunculannya jarang terjadi tanpa alasan. Namanya sering dikaitkan dengan perselisihan, dengan dendam, atau dengan rasa iri hati. Mungkin itulah pesan yang sebenarnya ingin diwariskan oleh legenda ini. Bahwa terkadang hal yang paling berbahaya bukanlah sesuatu yang datang dari dunia yang tidak terlihat, melainkan dari kebencian yang tumbuh di antara sesama manusia. Jika kalian berasal dari Aceh atau pernah tinggal di sana, mungkin nama burung tujo sudah tidak asing lagi. Mungkin kalian pernah mendengar cerita serupa dari orang tua atau dari kakek dan nenek. Karena siapa tahu, masih ada potongan-potongan cerita yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Dan saya pribadi berharap agar kita semua dapat melihat cerita seperti ini sebagai bagian dari warisan budaya yang perlu dijaga. Terlepas dari percaya atau tidak, legenda-legenda seperti burung tujo adalah bagian dari identitas masyarakat yang telah hidup selama beberapa generasi. Karena setiap cerita selalu menyimpan sejarah, selalu menyimpan pesan, dan selalu menyimpan pelajaran yang bisa kita ambil. Sebelum kita mengakhiri episode malam ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat Rembulan Purnama yang telah menemani kami dari awal hingga akhir. Jika kalian menikmati pembahasan malam ini, jangan lupa mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, memberikan like, dan membagikan episode ini kepada teman-teman kalian. Dukungan kalian sangat berarti agar kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita baru setiap minggunya.